Yang ke-14 al-ibar. Al-ibar atau suntikan ya. Hasilul aqwal fil iftari bil ibari inda syafi'iyatil mu'asirin salasa. Bisa kita simpulkan pendapat ulama Syafi'iyah kontemporer terkait apakah suntikan itu membatalkan puasa apa tidak. Ada 3 pendapat. Al-awwal, yang pertama, al-iftar biha mutlaqan. Ya, jadi batal pokoknya puasanya kalau orang pakai suntik. Wa huwa alladhi afta bihi katsirun min fuqaha Syafi'iyah fi Hadramaut. Itu yang difatwakan oleh banyak sekali ulama Syafi'iyah di Hadramaut. Wa allafa walidu Syekhil Alamah Salim bin Sa'id Bukair risalatan fi radd ala man qala bi adami taftir biha. Bahkan ada seorang ulama namanya Syekh Salim bin Sa'id Bukair, itu ayah dari guru beliau Syekh Labib, ayahnya Syekh Ali bin Salim Bukair. Itu menulis satu tulisan yang menyanggah orang yang berpendapat bahwa suntikan tidak membatalkan puasa. Diberi judul Wuduhul Butlan bil hukmi bi adamil fitri bil ibrati bil hukmi fin nahari Ramadan. Jelas sekali batalnya keputusan hukum yang mengatakan bahwa suntikan tidak membatalkan puasa kalau dipakai di siang hari bulan Ramadan. Wa tubi'at muzayyalatan bi risalatin ukhra. Ya, tulisan tersebut dicetak dan dilampiri dengan risalah lain, tulisan lain yang berjudul Hukmul Ibrati fi Nahari Ramadan. Hukum suntikan di siang hari bulan Ramadan, karya Syekh Muhammad Iwad bin Tahir Bawazir. Ja'a fiha ba'da nukulatin an fuqaha Syafi'iyah. Beliau menyatakan setelah menukil beberapa nukilan dari ulama Syafi'iyah, wa bihadza yattadihu, dengan ini sangat jelas sekali anna dawa al-mu'talus sha'im, bahwa obat yang diberikan bagi orang yang berpuasa biwasitatil ibrati, lewat perantara suntikan, mufsidun lisawmi, ini bisa membatalkan puasa alal madhahibi al-arba'ah menurut 4 madhab. Ya, meskipun ini perlu diverifikasi ya terkait dengan ini. Sawa'un kana fil adalat awil warid, baik itu lewat otot ataupun lewat urat nadi, atau tahtal jildi atau bawah kulit, atau qanatin nukha. Apa ini qanatin nukha ini? Belum tahu saya ini. Wa sawa'un kana litaghdhiyati wa litaqwiyati wa iksaridam, baik itu suntikan untuk asupan gizi atau untuk memperkuat daya tahan tubuh, atau untuk menambah darah, atau ditakdiril a'sab, atau untuk membius, atau untuk mengobati penyakit. Artinya apapun itu, yang penting kalau pakai suntikan mau lewat otot atau lewat nadi, ya maka itu membatalkan puasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dirinci at-tafsil. Qala Syekh Hasan bin Ahmad al-Kaf, ini kalau nggak salah penulis kitab Takrirat ini. Ini beliau mengatakan wa qaulun fi tafsil, ada pendapat yang merinci. Wa wal ahsah, dan itu yang dianggap ahsah oleh beliau, oleh Syekh Hasan bin Ahmad al-Kaf. Lah rinciannya seperti apa? Idza kanat mughdiyatan fatubtilu shauma, kalau untuk menambah asupan gizi, suntikan itu untuk menambah asupan gizi, maka itu membatalkan puasa. Wa in kana ghairu mughdiyatin, tapi kalau bukan untuk asupan gizi, misalnya untuk asupan obat misalnya, fanandur, maka perlu kita tinjau ulang. Idza kanat fil uruqil mujawwafati wa hiyal arwidati fatubtil, kalau lewatnya itu ya urat, kalau urat kan berarti memang ada lubangnya, maka ini batal puasanya, meskipun itu yang masuk asupan obat bukan asupan gizi. Wa in kanat fil adli adalat ya, di otot, wa hiyal uruq ghairul mujawwafati, yaitu yang bukan urat nadi, fala tubtilu, maka puasanya tidak batal. Ini pendapat yang kedua. Asalis yang ketiga, adamul iftar bil ibari mutlaqan. Artinya tidak batal puasanya secara mutlak. Artinya mau itu asupan gizi, mau itu asupan obat,
mau itu lewat otot, mau itu lewat urat, itu tidak batal. Ini pendapat salah satunya Dr. Muhammad Hasan Hitu fi fiqh siyam. Beliau punya kitab namanya Fiqh Siyam. Ya, haitsu qala, beliau mengatakan al-huknah al-adaliyah wallati takunu fil warid aw ma yusamma bil ibrati fa innahu yajuzu tadawi biha. Suntikan di otot atau di urat nadi, ya itu boleh digunakan untuk obat. Nah, untuk dijadikan wasilah berobat di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Wa bi kulli anwa'i dawa, untuk asupan obat apapun. Wala tuaddi ilal fitr, tidak menyebabkan puasa batal. Wa dzalika li anna dawa'a la yadkhulu min manfadil maftuh. Alasannya kenapa tidak batal dengan suntikan, mau itu di otot, mau itu di urat nadi, mau itu yang masuk apapun, karena alasannya li anna dawa'a la yadkhulu min manfadil maftuh, karena obat tidak masuk lewat saluran yang terbuka. Kama annal adala awil warida la yusamma jawfan, sebagaimana juga adal sama warid, otot sama urat ini kan tidak dinamakan jauf. Faman arada tadawi biha fi nahari Ramadan fala haraja alaihi. Yang ingin berobat pakai suntikan di siang hari bulan Ramadan maka tidak apa-apa. Nah ini, wa mimman qala bidzalika aidan alamatu madinati Muhammad ibnu Salim al-Bihani. Ini salah seorang ulama dari Aden, dari kota kelahiran beliau Syekhuna Syekh Labib, dan seorang ulama namanya Muhammad bin Salam al-Bihani. Beliau juga mengatakan wal huknah al-ibrah fil adali wal fakhidi wa fi kulli makanin minal jism la tufattir atau la tuftir. Suntikan di otot ataupun di paha ataupun di manapun, tempat manapun di anggota tubuh tidak membatalkan puasa. Wa in intashara dawa minha ilal jasadi, meskipun ya obat tersalurkan ke dalam tubuh lewat suntikan tersebut. Wa in wajada ta'mahu fil lisan, meskipun terasa sampai di lisan, maka tidak batal kalau lewat suntikan. Maksudnya rasanya kerasa di lisan itu bukan karena dikunyah atau dimakan ya. Wa hadza aqrabul aqwal ila dhabitil madhhabi. Kata beliau Syekh Labib, ini pendapat yang paling dekat dengan patokan madhab. Artinya dengan kaidah yang ada di madhab. Li'anal fathata allati tuhditsu al-ibratu ka fathatil masam. Karena ya lubang yang diakibatkan oleh suntikan itu kan mirip seperti lubang pori-pori, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai manfadul maftuh. Padahal disebutkan oleh Imam Nawawi, disebutkan oleh Ibnu Qasim ketika mengomentari perkataan Imam Nawawi. Ibnu Qasim ini kayak Ibnu Qasim al-Abbadi, ketika mengomentari perkataan Imam Nawawi, syartul wasil kaunuhum fi manfadil maftuh, beliau mengatakan urfan, yang secara uruf dianggap manfadul maftuh, wa fathan yudrak, atau ya kelihatan lubangnya. Kalau nggak kelihatan ya sudah, berarti dianggap seperti pori-pori. Nah, ini. Wa hunaka ra'yun rabi', di sana ada pendapat yang keempat. Wa huwa annal ibari fil adali la yubtilu biha shawma sha'im mutlaqan, atau la yabtulu biha shawmu sha'imi mutlaqan. Suntikan yang lewat otot itu tidak membatalkan puasa seseorang secara mutlak. Kan tetapi suntikan lewat urat nadi, in lam takun ghizaiyatan fakadzalika. Kalau lewat urat nadi, kalau bukan asupan gizi juga sama, tidak membatalkan puasa. Wa illa, adapun kalau itu asupan gizi, fal aqrab annaha yabtulu biha shaumu shaim. Kalau itu asupan gizi ya pendapat yang paling logis ya batal puasanya. Wa hadza ra'yul alam Abdullah bin Iwad Bukair. Ini pendapat seorang ulama Yaman juga, namanya Al-Alamah Abdullah bin Iwad Bukair. Walahu risalatun fil masalah, belum menulis sebuah tulisan terkait dengan pendapat ini. Wa yakhtalifu hadzal ra'yu an sabiki bi annahu yara at-taftir bil ibaril mughadhiyati fil warid. Bedanya pendapat ini sama pendapat yang ketiga. Kalau di sini nih bahwa suntikan suntikan yang berupa asupan obat itu membatalkan puasa kalau lewat jalur lewat
lewat urat nadi ya. Wa ra'yu tsalis syara annahu idza kanat fil warid aftar mutlaqan wa la kanat ghairu mughadhiyatin. Jadi kan bedanya yang keempat ini sama yang ketiga. Kalau yang keempat ini khusus untuk asupan gizi saja yang lewat urat nadi. Adapun pendapat yang ketiga, kalau lewat urat nadi, baik itu asupan gizi ataupun bukan, itu sama-sama tidak membatalkan puasa. Itu sama-sama membatalkan puasa, afan. Jadi kalau lewat pendapat yang ketiga mengatakan kalau lewat urat nadi, mau itu asupan gizi atau asupan obat, tetap puasanya batal. Kalau pendapat yang keempat ini baru batal kalau yang lewat, yang masuk itu adalah asupan gizi dan lewat urat nadi, seperti itu. Wallahu alam.